Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok G atau kelompok 7, dan pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan sebuah materi yang sangat menarik dan tentunya relevan dalam dunia akuntansi, yaitu aset tak berwujud. Nah, di era modern saat ini, banyak perusahaan yang nilai utamanya justru berasal dari hal-hal yang tidak bisa kita lihat secara langsung, seperti merek dagang, hak paten, hingga goodwill. Meskipun tidak berwujud secara fisik, aset-aset ini memiliki nilai ekonomi yang sangat besar dan berperan penting dalam laporan keuangan. Berbeda dengan aset berwujud, seperti gedung atau kendaraan, maka aset tak berwujud ini seringkali sulit untuk diukur, tetapi memiliki dampak besar terhadap kinerja nilai perusahaan. Kami berharap materi yang kami sampaikan bisa memberikan pemahaman baru dan bermanfaat bagi kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan perkenalan anggota kelompok kami. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sasabila dengan NPM 24013010292. Saya Rahma Khairunisa Rizkiana dengan NPM akhir 381. Perkenalkan, saya Hera Berliadin Pramesti dengan NPM akhir 400. Perkenalkan, saya Jessica Putri Sabilillah dengan NPM akhir 414. Perkenalkan, nama saya Artika Nadia Ramadhani dengan NPM akhir 417. Materi pertama ada aset tak berwujud terdapat 3 karakteristik. Yang pertama dapat diidentifikasikan, yang kedua tidak memiliki eksistensi, yang ketiga bukan aset keuangan. Biasanya diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Jenis umum aset terwujud terdapat 6. Yang pertama terkait pemasaran, kedua terkait pelanggan, ketiga yang berhubungan dengan seni, yang keempat terkait kontrak, yang kelima terkait teknologi, dan keenam goodwill. Kemudian penilaian, terdapat 2 penilaian. Yang pertama aset tak berwujud yang dibeli. Ini dicatat dengan harga perolehan, dan harga ini mencakup semua biaya perolehan yang ditambah berbagai pengeluaran hingga aset tak berwujud siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Terdapat 3 jenis biayanya. Yang pertama harga beli, kedua fee hukum, ketiga beban insidental lainnya. Lalu yang kedua aset tak berwujud yang dicipta secara internal. Di antaranya berupa paten, perangkat lunak komputer, hak cipta, dan merek dagang. Perusahaan mengakui sebagai beban untuk semua biaya fase penelitian dan beberapa biaya fase pengembangan. Biaya pengembangan tertentu dikapitalisasi apabila kriteria kelayakan ekonomi telah terpenuhi. IFRS menetapkan beberapa kriteria khusus yang harus dipenuhi oleh entitas apabila biaya pengembangan akan dikapitalisasi. Kemudian amortisasi aset tak berwujud. Terdapat 2 amortisasi. Yang pertama aset tak berwujud dengan umur terbatas. Diamortisasi secara sistematis ke beban selama umur manfaat. Lalu beban amortisasi harus mencerminkan pola di mana perusahaan mengonsumsi atau menggunakan aset dan mengkredit akun aset atau akun akumulasi amortisasi. Dan yang diamortisasi adalah biaya dikurangi nilai sisa. Perusahaan harus melakukan evaluasi setiap tahun terhadap aset tak berwujud dengan umur terbatas untuk mengetahui ada tidaknya penurunan nilai. Yang kedua, aset tak berwujud dengan umur tak terbatas. Tidak ada batasan waktu yang dapat diperkirakan dari aset tersebut dalam memberikan ekspektasi arus gas, dan tidak ada amortisasi dan harus dilakukan pengujian penurunan nilai aset setidaknya setiap tahun. Kemudian ada jenis aset tak berwujud, yaitu yang pertama terkait pemasaran. Contohnya trademarks atau trade names.
nama surat kabar, nama domain internet, dan surat perjanjian non-persaingan. Tunduk pada hukum umum atau common law, yaitu hak untuk menggunakan merek dagang atau nama dagang yang secara eksklusif berada pada pengguna asli selama pengguna asli terus menggunakannya. Kemudian kapitalisasi harga beli dan tidak ada amortisasi. Lalu yang kedua yaitu terkait pelanggan, contohnya daftar pelanggan, daftar pesanan atau produksi, dan hubungan pelanggan kontrak dan non-kontraktual. Biaya perolehan dikapitalisasi dan biaya perolehan diamortisasi ke beban selama umur manfaat. Kemudian yang ketiga yaitu terkait seni, contohnya seperti drama, karya sastra, karya musik, gambar, foto, dan materi video dan audio visual. Hak cipta atau copyright memberikan hak kepada pencipta selama lebih dari 70 tahun. Biaya untuk memperoleh dan mempertahankan aset dikapitalisasi, dan biaya diamortisasi ke beban selama umur manfaat jika jangka waktunya kurang dari umur menurut peraturan atau hukum. Kemudian yang keempat yaitu terkait kontrak, contohnya waralaba atau franchise, dan perjanjian lisensi, izin konstruksi, hak siar, dan kontrak layanan atau pasokan. Waralaba atau perjanjian lisensi dengan unsur terbatas harus diamortisasi sebagai beban selama umur waralaba. Waralaba dengan umur tidak terbatas harus dicatat pada biaya perolehan dan tidak diamortisasi. Kemudian yang kelima yaitu terkait teknologi, contohnya teknologi yang dipatenkan dan rahasia dagang yang diberikan oleh lembaga pemerintah. Paten memberikan penggunaan eksklusif kepada pemegangnya untuk jangka waktu 20 tahun. Biaya pembelian paten dikapitalisasi, membebankan semua biaya R&D dan biaya pengembangan yang terjadi sebelum mencapai kelayakan ekonomi. Diamortisasi selama umur aset menurut hukum atau umur manfaat mana yang lebih pendek. Kemudian yang keenam yaitu goodwill. Secara konseptual, goodwill merupakan manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari diperolehnya aset lain dalam proses kombinasi bisnis yang tidak teridentifikasi secara individual dan diakui secara terpisah dari aset teridentifikasi. Goodwill hanya dicatat ketika seluruh bisnis dibeli. Goodwill merupakan salah lebih antara biaya dengan nilai wajar aset bersih teridentifikasi atau aset dikurangi kewajiban yang diperoleh. Materi berikutnya yaitu penurunan nilai dan penyajian aset tak berwujud. Aset tak berwujud mengalami penurunan nilai jika nilai tercatat ini melebihi jumlah yang dapat dipulihkan. Nah, jika demikian, selisihnya dapat dicatat sebagai kerugian penurunan nilai. Dalam penurunan nilai dan penyajian aset tak berwujud, terdapat beberapa materi. Yang pertama yaitu penurunan nilai aset tak berwujud yang berumur terbatas. Aset yang berumur terbatas ini harus ditinjau setiap akhir periode. Jika ada indikasi penurunan nilai, dilakukannya uji perbandingan dengan jumlah yang dapat dipulihkan. Kerugian penurunan nilai ini dapat dicatat di laporan laba rugi, biasanya dalam bagian pendapatan dan beban lain-lain. Selanjutnya terdapat pembalikan kerugian penurunan nilai dan penurunan nilai aset tak berwujud dengan umur tak terbatas selain goodwill. Nah, untuk pembalikan kerugian penurunan nilai, jika tinjauan di tahun mendatang menunjukkan aset tak berwujud tidak lagi mengalami penurunan nilai karena jumlah aset yang dapat dipulihkan ini lebih tinggi dari jumlah tercatat. Kerugian penurunan nilai ini dapat dibalik. Contohnya untuk patent large yang memiliki nilai tercatat setelah penurunan nilai sebesar 2.000.000 euro dan sisa umur 5 tahun. Amortisasi large yaitu sebesar 4.000.000 euro. Berikutnya yaitu penurunan nilai aset tak berwujud dengan umur tak terbatas selain goodwill. Perusahaan menguji aset tak berwujud yang masa manfaatnya tidak terbatas setiap tahun. Pengujian penurunan nilai ini dilakukan dengan membandingkan jumlah yang dapat dipulihkan dengan nilai tercatat. Jika lebih kecil dicatat sebagai penurunan nilai. Selanjutnya yaitu penurunan nilai goodwill. Goodwill perlu diuji penurunan nilainya setidaknya 1 kali
dalam setahun, seperti aset tak berwujud lain yang tidak memiliki umur terbatas. Pengujian ini dilakukan berdasarkan unit penghasilan kas atau juga disebut dengan CGU yang menerima goodwill, yaitu sekelompok aset terkecil yang menghasilkan arus kas secara mandiri. Menurut IFRS, goodwill dari kombinasi bisnis harus dialokasikan ke unit yang mendapatkan manfaat dari sinergi. Selanjutnya yaitu penyajian aset tak berwujud. Penyajian aset tak berwujud ini mirip dengan aset tetap, tetapi tidak menggunakan akun kontra di laporan posisi keuangan. Aset tak berwujud ini kecuali goodwill harus disajikan terpisah. Goodwill juga harus disajikan terpisah karena sifatnya itu berbeda. Dalam laporan laba rugi, beban amortisasi, kerugian penurunan nilai, dan pemulihan penurunan nilai harus ditampilkan terpisah. Dalam catatan laporan keuangan harus meliputi informasi tentang aset tak berwujud, beban amortasi, dan perubahan nilai tercatat setiap jenis aset. Pada bagian ini terdapat goodwill. Nah, secara konseptual, goodwill atau niat baik merupakan manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari diperolehnya aset lain dalam proses kombinasi bisnis yang tidak teridentifikasi secara individual dan diakui secara terpisah dari aset teridentifikasi. Nah, namun goodwill ini hanya dicatat ketika seluruh bisnis dibeli. Nah, kemudian goodwill ini merupakan selisih lebih antara biaya dengan nilai wajar aset besi teridentifikasi atau aset dikurangi kewajiban yang diperoleh. Sehingga goodwill ini yang dibuat secara internal tidak boleh dikapitalisasikan. Pada bagian ini terdapat mencatat goodwill. Nah, terdapat contoh yaitu Feng Inc. memutuskan bahwa mereka membutuhkan divisi suku cadang untuk melengkapi distribusi traktor yang sudah ada. Nah, Presiden Direktur Feng tertarik untuk membeli Traktoring SA. Berikut ini adalah laporan posisi keuangan Traktoring SA. Laporan pada gambar tersebut ini adalah Statement of Financial Position atau neraca dari Traktori SA bertanggal 31 Desember 2019. Nah, neraca ini menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada satu titik waktu dengan membagi informasi terdalam dua bagian utama, yaitu yang pertama antara aset dan yang kedua ekuitas dan liabilitas. Nah, pada bagian pertama yaitu aset. Nah, aset ini merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Nah, rinciannya aset ini yaitu terdapat property, plant, and equipment atau bisa disebut PPE ini sebesar 153.000. Ini aset tetap seperti tanah, bangunan, mesin setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Kemudian terdapat inventory sebesar 42.000. Nah, inventory ini persediaan barang yang akan dijual atau digunakan dalam produksi. Kemudian ada account receivable sebesar 35.000. Nah, account receivable ini atau piutang usaha yang merupakan hak perusahaan untuk menerima pembayaran dari pelanggan. Dan yang terakhir yaitu cash sebesar 25.000. Cash ini merupakan uang tunai yang tersedia. Sehingga dari total aset dari PE atau property plant and equipment, inventory, account receivable, dan cash ini, maka total asetnya sebesar 255.000. Selanjutnya, bagian kedua yaitu ekuitas dan liabilitas. Nah, ekuitas dan liabilitas ini menunjukkan dari mana asal dana untuk membiayai aset perusahaan, baik dari pemilik atau ekuitas maupun dari pihak luar atau liabilitas maupun hutang. Nah, terdapat
rincian dari ekuitas dan liabilitas, yaitu share capital sebesar 100.000. Nah, share capital ini merupakan modal yang disetor pemilik atau pemegang saham. Kemudian ada retained earnings sebesar 100.000. Nah, retained earnings ini atau laba yang ditahan yang merupakan akumulasi laba yang tidak dibagikan sebagai dividen. Dan yang terakhir ada current liabilities sebesar 55.000. Nah, current liabilities atau bisa disebut kewajiban jangka pendek yang harus dibayar dalam waktu 1 tahun seperti hutang gagang. Maka total ekuitas dan liabilitas dari share capital, retained earnings, dan current liabilities, maka total ekuitas dan liabilitas sebesar 255.000. Maka total aset dan total ekuitas dan liabilitas ini maka dinyatakan hasilnya sama atau balance. Pada bagian ini terdapat mencatat goodwill juga, tetapi beda contoh. Nah, contoh yang kedua ini yaitu Feng menganalisis aset yang mendasari transaksi atau underlying aset milik factoring untuk menentukan nilai wajarnya dengan hasil sebagai berikut. Dalam ilustrasi 12.5 Fair Value of Factoring Net Asset. Tabel ini menunjukkan nilai wajar atau fair value dari aset dan liabilitas suatu perusahaan pada saat tertentu. Nah, nilai wajar ini sendiri yang merupakan estimasi harga yang akan diterima untuk menjual aset atau dibayar untuk menyelesaikan liabilitas dalam transaksi normal di pasar. Rincian komponen ini dalam tabel pada gambar yang ditampilkan ini terdapat property, plant and equipment atau bisa disebut PPE sebesar 205.000. PPE ini termasuk nilai wajar dari aset tetap seperti tanah, bangunan, dan mesin setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Kemudian paten sebesar 18.000 ini nilai wajar hak paten yang dimiliki perusahaan. Kemudian terdapat inventory sebesar 122.000 ini nilai wajar persediaan barang yang dimiliki. Kemudian terdapat account receivable sebesar 35.000. Nah, ini nilai wajar piutang usaha yang merupakan jumlah yang diharapkan akan diterima dari pelanggan. Nah, kemudian ada cash. Nah, cash ini sebesar 25.000. Nah, cash ini uang tunai yang dimiliki perusahaan. Cash ini merupakan uang tunai yang dimiliki perusahaan. Dan yang terakhir yaitu liabilities sebesar 55.000. Nah, liabilities ini nilai wajar seluruh kewajiban atau hutang perusahaan yang harus dibayar. Maka pertanyaannya, perusahaan Factory memutuskan untuk menerima tawaran Frank sebesar 400.000. Berapakah nilai goodwill atau jika ada dari transaksi kombinasi bisnis ini? Ini terdapat rumus dari fair value of net asset atau nilai wajar aset besi dihitung dengan rumus fair value of net asset sama dengan total aset dikurangi total liabilitas. Jika dijumlahkan yaitu 205.000 ditambah 18.000 tambah 122.000 tambah 35.000 tambah 25.000 dikurangi 55.000, maka hasilnya 350.000. Jadi, nilai value of net asset ini adalah 350.000 dolar. Pada contoh yang ketiga, di bagian mencatat goodwill, terdapat menentukan goodwill. Nah, gambar tersebut ini menunjukkan cara menghitung goodwill dalam proses akuisisi perusahaan menggunakan pendekatan master valuation approach. Terdapat langkah-langkah yaitu yang pertama,
menentukan nilai wajar aset dan liabilitas. Nah, semua aset dan liabilitas ini perusahaan yang diakuisisi dinilai kembali ke nilai wajarnya atau fair value. Misalnya gini, PPE atau Property, Plant and Equipment sebesar 205.000. Kemudian terdapat patents sebesar 18.000. Kemudian terdapat inventory sebesar 122.000. Kemudian account receivable sebesar 35.000. Kemudian ada cash sebesar 25.000. Dan yang terakhir yaitu liabilitas sebesar 55.000. Selanjutnya pada langkah kedua yaitu menghitung fair value of net identifiable asset. Pada langkah kedua yaitu menghitung fair value of net identifiable asset. Nah, yang pertama yaitu jumlahkan seluruh aset dan kurangi dengan liabilitas, yaitu 205.000 tambah 18.000 tambah 122.000 tambah 35.000 tambah 25.000 dikurangi 55.000 sama dengan 350.000. Hasilnya adalah 350.000. Nah, ini termasuk merupakan nilai wajar aset besi yang dapat diidentifikasi. Pada langkah ketiga yaitu menentukan purchase price atau harga akuisisi. Nah, harga yang dibayarkan untuk membeli perusahaan sebesar 400.000. Pada langkah berikutnya yaitu menghitung goodwill. Nah, goodwill ini merupakan selisih antara harga pembelian dan nilai wajar aset besi yang dapat diidentifikasi. Maka rumusnya goodwill sama dengan purchase price dikurangi fair value of net identifiable asset. Nah, goodwill sama dengan 400.000 dari fair value of net identifiable asset sama dengan 50.000. Maka total nilai goodwill yang diakui sebesar 50.000. Goodwill ini mencerminkan nilai lebih yang dibayarkan oleh pembeli atas aset besi perusahaan yang biasanya karena reputasi, pelanggan tetap, keunggulan bisnis, atau potensi sinergi yang tidak dapat diukur secara langsung sebagai aset terpisah. Frank mencatat transaksi tersebut pada jurnal penyesuaian ini tersebut, yaitu pada bagian debit terdapat PPE atau Property, Plant and Equipment sebesar 205.000. Kemudian patents sebesar 18.000. Kemudian inventory sebesar 122.000. Kemudian account receivables sebesar 35.000. Kemudian cash ini sebesar 25.000. Kemudian terdapat goodwill ini sebesar 50.000. Nah, kemudian pada bagian kedua yaitu bagian kredit. Pada bagian kredit ini terdapat liabilities sebesar 55.000. Dan yang terakhir yaitu cash sebesar 400.000. Kas yang dibayarkan sebesar 400.000 ini dicatat sebagai pengeluaran kas dalam transaksi akuisisi. Pada bagian mencatat goodwill ini terdapat dua bagian. Nah, yang pertama ada penghapusan goodwill. Nah, penghapusan goodwill ini terdapat tiga, yaitu yang pertama adalah goodwill dipandang memiliki umur yang tidak terbatas. Dan yang kedua, tidak harus diamortisasi. Dan yang ketiga, hanya menyesuaikan nilai tercatat ketika goodwill mengalami penurunan nilai. Nah, pada bagian kedua yaitu bargain purchase. Pada yang kedua yaitu bargain purchase. Nah, bargain purchase ini terdapat dua, yaitu yang pertama ada harga beli lebih kecil dari nilai wajar aset besi yang diperoleh.
Kemudian, dan yang kedua adalah selisih tersebut dicatat sebagai keuntungan oleh pembeli. Masuk pada materi selanjutnya, yaitu ada Research and Development Cost, yang biasa disingkat menjadi R&D. Biaya R&D tidak otomatis merupakan aset tak berwujud, yang memiliki pengertian yaitu pengeluaran untuk mengembangkan pengetahuan atau teknologi baru yang mendukung pertumbuhan dan arus perusahaan. Juga diharapkan menghasilkan manfaat ekonomi masa depan. Biaya penelitian selalu dibebankan saat terjadi, dan biaya pengembangan dapat dikapitalisasi jika memenuhi kriteria tertentu. Pertama, ada proyek layak secara teknis dan ekonomis. Yang kedua, perusahaan memiliki sumber daya untuk menyelesaikan proyek. Yang ketiga, manfaat ekonomi masa depan mungkin terjadi. Selanjutnya, ada perlakuan akuntansi. Perlakuan akuntansi ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ada bahan, peralatan, dan fasilitas R&D dibebankan kecuali jika memiliki penggunaan alternatif di masa depan, maka dikapitalisasikan. Yang kedua, ada gaji personel layak kontrak dan biaya tidak langsung yang relevan kecuali biaya umum atau admin termasuk dalam biaya R&D, maka akan dibebankan saat terjadinya ketiga kegiatan tersebut. Dan yang ketiga, ada biaya yang tidak memenuhi syarat seperti pemasaran, iklan, dan pelatihan rutin tidak dimasukkan sebagai biaya R&D. Dalam menyajikan laporan keuangannya, biaya R&D diungkapkan dalam laporan laba rugi. Juga jika biaya pengembangan dikapitalisasi harus disudutkan sesuai kebijakan akuntansi perusahaan. Selanjutnya ada insentif global. Banyak negara memberikan insentif pajak untuk mendorong R&D seperti pengurangan pajak, super deduction, dan patent box. Berikut ada beberapa contoh negara yang melakukan insentif pajak. Yang pertama ada Prancis, kreditnya 25% dari biaya penelitian. Yang kedua ada Irlandia, pengurangan super 150%. Dan ketiga ada Singapura, pengurangan hingga 250%. Dan yang keempat ada Amerika Serikat dan Jepang menawarkan berbagai kredit dan pengurangan. Selanjutnya ada aktivitas yang tidak termasuk R&D. Perubahan rutin produk dan proses ini tidak termasuk dalam aktivitas R&D. Selanjutnya ada promosi, pelatihan, atau pemasaran. Dan yang terakhir ada kerugian awal usaha baru bisa tidak boleh dikapitalisasikan. Selanjutnya ada kritik dan isu kontemporer. Ada perbedaan dari pembebanan langsung dengan kapitalisasi biaya R&D. Pengeluaran R&D yang dibebankan langsung memberikan konsistensi, tapi mungkin mengabaikan nilai masa depan yang dihasilkan. Selanjutnya ada biaya serupa. Biaya awal operasi, kerugian awal, dan iklan dibebankan saat terjadi. Meskipun menghasilkan manfaat masa depan, ketidakpastian manfaat menjadikan pengeluaran ini tidak layak dikapitalisasikan. Baik, sekian pemaparan materi yang sudah saya dan teman saya jelaskan. Selebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.